Saya berharap kita semua tetap sehat selalu, tetap menerapkan stay at home, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, baik, langsung saja. Nama saya Alphonse Samanci. Pada saat ini saya akan membahas dampak virus corona bagi kehidupan kita pada saat ini, secara khusus dampak virus corona bagi ekonomi Indonesia. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan Ibu Bella, dosen pembimbing mata kuliah Ketahanan Nasional dan Ekonomi, yaitu tentang bagaimana dampak virus corona bagi negara Indonesia secara khusus Kabupaten Bengkayang dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi bencana ini. Oke, baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana virus corona ini. Virus corona adalah wabah yang memiliki dampak yang sangat besar yang saat ini dialami hampir seluruh negara di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah ini beberapa bulan lalu adalah wabah yang terjadi secara internasional atau mendunia. Pada saat ini telah menjadi wabah yang nasional atau menyerang negara Indonesia hampir di seluruh daerah. Mengenai dampak dari virus corona yang terjadi pada saat ini, di sini saya membagi dampak virus corona menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, tentunya yang paling utama yaitu bagi keadaan ekonomi. Yang kedua, bagi pendidikan. Yang ketiga, bagi kehidupan sosial dan bagi kebudayaan. Oke, baik, yang saya bahas pada saat ini adalah bagaimana dampak virus corona bagi keadaan ekonomi di Indonesia, secara khusus di Bengkayang. Virus corona yang terjadi pada saat ini menurut saya, jika kita bandingkan dengan bencana-bencana sebelumnya yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, serta gejala permasalahan lainnya, jika saya bandingkan dengan virus corona, itu nilainya tidak seberapa. Yang mana virus corona atau wabah yang terjadi sekarang ini memiliki dampak yang sangat besar jika dibandingkan dengan masalah-masalah sebelumnya. Di bidang ekonomi, permasalahan mendasar pada saat ini adalah melaratnya masyarakat, masalah kelaparan di mana-mana, keluhan-keluhan masyarakat karena kekurangan makanan, karena kekurangan kebutuhan hidup, karena tidak terpenuhnya kebutuhan hidup, yang secara umum, secara garis besar permasalahan ini adalah permasalahan di bidang ekonomi. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak virus corona di Kabupaten Bengkayang. Di Kabupaten Bengkayang pada saat ini bisa saya katakan bahwa 70% masyarakat hanya mengharapkan donasi atau sumbangan dari pemerintah. Hal ini bukan karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu melalui pekerjaan sendiri atau usaha sendiri, tapi pada umumnya hal ini disebabkan oleh adanya sistem lockdown untuk menjaga keamanan, untuk menjaga segala gejala yang timbul akibat virus ini. Jadi pada Kabupaten Bengkayang atau Kota Bengkayang yang pada umumnya memiliki topografi daerah, baik daerah perkebunan, hutan dan lain-lain, yang bisa dikatakan memiliki daerah yang sangat luas, pada saat ini turut merasakan bagaimana dampak virus corona, terlebih khusus di bidang ekonomi. Berbagai penghasilan yang selama ini menjadi penghasilan pokok masyarakat Bengkayang seperti perkebunan sawit, perkebunan karet dan lain-lain, pada saat ini tidak menjamin keadaan ekonomi masyarakat Bengkayang di tengah wabah yang mendunia ini. Selain itu, permasalahan lainnya yang timbul di bidang ekonomi
selain permasalahan-permasalahan lokal atau permasalahan-permasalahan yang timbul dari dalam, juga permasalahan-permasalahan dari luar, seperti yang kita ketahui adanya hubungan antara daerah yang dapat membantu meningkatkan keadaan ekonomi dan mutu masyarakat di bidang ekonomi, seperti perdagangan antara negara, perdagangan antara daerah, yang pada saat ini sudah terhambat akibat wabah ini. Tidak berjalannya hubungan ini atau terhambatnya hubungan perdagangan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Bengkayang dengan masyarakat lawan bisnisnya, ini yang menyebabkan terhambatnya keadaan ekonomi di Kabupaten Bengkayang pada saat ini. Untuk Kota Bengkayang sendiri pada saat ini, dampak virus corona jika kita lihat di bidang kesehatan bisa dikatakan masih sangat minim, atau kita masih bersyukur karena perkembangan virus corona di Kota Bengkayang saat ini tidak seperti di tempat-tempat lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh adanya partisipasi masyarakat, kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, yaitu melalui pencegahan yang dilakukan secara cepat. Hal ini yang menyebabkan kurangnya penyebaran virus corona di Kota Bengkayang. Oke, baik. Jika tadi saya menjelaskan pengaruh virus corona atau dampak virus corona bagi keadaan ekonomi di Kota Bengkayang, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah, bagaimana tanggapan pemerintah dalam menanggapi masalah ini. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, dilansir dari berbagai media, tindakan nyata yang sudah dilakukan pemerintah pada saat ini, yang mana pemerintah turut berpartisipasi dalam mengatasi gejala ini, yaitu melalui sosialisasi bersama, melalui penyebaran berita-berita melalui media, yang mana berita-berita ini bisa meyakinkan warga akan dampak atau gejala yang timbul dari wabah ini. Tidak hanya peran pemerintah di Kabupaten Bengkayang, yang saya ketahui semua masyarakat turut berpartisipasi dalam menanggulangi atau mengatasi wabah ini. Salah satunya adalah kaum muda. Peran kaum muda di tengah pandemi ini, secara khusus di Kabupaten Bengkayang, mereka memiliki peran yang sangat besar, yang mana mereka sudah melakukan kegiatan berupa donasi atau sumbangan kepada masyarakat untuk mengatasi gejala atau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat wabah yang terjadi saat ini. Jadi bagi saya, Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten yang memiliki partisipasi tinggi akan wabah ini. Jika kita lihat angka terlebih khusus di bidang kesehatan, saat ini Kabupaten Bengkayang adalah kabupaten dengan presentasi penyebaran yang sangat minim atau masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah ini. Untuk itu, di akhir kata saya mengajak kita sebagai kaum muda, kita harus kritis, harus mampu menanggapi setiap permasalahan yang hadir, setiap permasalahan yang muncul. Jika kita mampu berpikir, mengapa kita tidak bisa bertindak? Jadilah generasi penerus bangsa yang tidak mau kalah, jadilah generasi bangsa yang terus berjuang. Saya mengajak kita semua untuk semakin kritis. Jika kita tidak bisa berbuat hal-hal yang lebih besar, mungkin cara berpikir adalah salah satu jalan keluar bagi kita. Bagaimana kita mengatasi segala persoalan, segala permasalahan seperti yang terjadi pada saat ini. Jadilah kaum muda yang kritis, jadilah kaum muda yang mampu berpikir, jadilah kaum muda yang memiliki masa depan yang cerah. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga materi saya, pembahasan saya pada saat ini dapat berguna bagi kita semua.
dan dapat dijadikan bahan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa tetap stay at home, tetap mendengarkan segala anjuran pemerintah. Ini demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Sekian dari saya, terima kasih.